Wilujeng sumping ka para wargi sadayana kamumu aya keneh malemahan mah kaneng Sopi mutasono pas kami aya di lembur aku nuhun kan pasimpunan para wargi sadayana mugi-mugi orang sadayana nya pangaosan ieu sarumpama di yuk-yuk ku jangjang malaikat. Amin. Jelas oke, orang syukuran ke Gusti Allah. Orang dikasihan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat biasa ngariung, biasa silaturahmi di kawasan. Ayaan tadi misalnya. Oh, kopi itu. Aku kata Jangan disia-sia. ini. Mungkin ya, Ben. Sampah. Jangan kena. Jangan dia mangga Di sepeng peki. Mending mangga. Ageng teuing. Biasanya pengemang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pangaosan dina wong ieu anu bade didugikeun kumargi nuju dinten irahan ya dukar pangaosan Rebo duka pangaosan Salasa gitu. Di pasihan pangaosan materi teh ku Mang Haji Udin teh kisah bayi ajaib. Salasanya. Tapi titik berat nama karena birrul walidain gitu. Tapi di dia bade dijelaskan kisah bayi ajaib teh ada 3. Kisah 3 bayi ajaib dalam Islam. Umumnya bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya hanya dapat menangis dalam keadaan apapun. Yang biasa nangis bayi nyari bayi mah. Biasa nyari umum nama. Entah ketika lapar, haus, berak atau kencing. Semua bayi pasti hanya mengekspresikannya dengan satu cara, yakni menangis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasa-Nya kepada 3 bayi-bayi ajaib yang dapat berbicara sewaktu masih dalam gendongan ibunya. Bayi-bayi tersebut pernah diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terekspos di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Ahadisul Anbiya. Siapakah ketiga bayi ajaib itu? Simak penjelasan berikut ini. Pertama adalah Nabi Isa alaihi salam ketika masih bayi. Hal ini terekam jelas ceritanya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16 sampai 36. Nah, ini surat Maryam ayat 16 sampai 36. Mau dibacakan sama oleh Dehilal sama Aupik. Sok mangga. Sahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maryam idza tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharu walam aku baghiya qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran qadiyya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya fa'aja'aha maqadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki syariyya wa huzzi ilaika bijiz'in وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فكلي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي
wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Atur nuhun kali bukti sareng kalihila entos maoskeun surat Maryam ayat 16 dugi ka ayat 26. Yang saya akan ceritakan yaitu artinya dari surat ayat 16 sampai 36 akan diceritakan di sini. Kisah ini bermula ketika Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki suci. Maryam pun kaget. Bagaimana ia bisa mengandung, disentuh oleh seorang laki-laki saja tak pernah ia rasakan. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Jika ia telah berkehendak, ia pun mengasihi. Kembali lagi. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin jika ia telah berkehendak. Ia pun mengasingkan diri dengan kandungannya itu dari hingar-bingar manusia. Hingga masanya tiba, ia merasakan sakit akan melahirkan. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, ia pun membawanya pulang ke kampung halamannya. Cemoohan dan cibiran pun langsung didapatkan Maryam. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan pula perempuan pezina. Mendengar hal itu, Maryam yang tak kuasa menantang mereka agar menanyakan langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah pezina. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan? Jawab mereka. Namun Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi dalam gendongan Maryam pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba bicara. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Demikianlah perkataan Nabi Isa putra Maryam yang telah mereka ragukan kesuciannya. Padahal semua ini adalah kuasa Allah yang apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia cukup hanya mengatakan jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan ucapan terakhir Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi kepada para penduduk yang meragukannya adalah, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia ini. Jadu. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Tadi udah beres cerita Nabi Isa alaihissalam.
sekarang. Kedua adalah bayi pembela Juraij. Peristiwa ini terjadi di kalangan Bani Israel. Suatu hari terdapat seorang laki-laki bernama Juraij sedang sholat di tempat peribadatan yang dibangunnya semacam musola. Di tengah menjalankan ibadah sholat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya, Juraij, Juraij. Mendengar panggilan sang ibu, Juraij pun bimbang dalam sholatnya. Aku jawab panggilan ibu atau teruskan sholatku. Akhirnya memilih untuk meneruskan sholatnya, sedangkan ibunya geram. Tak mendapati sautan anaknya yang dari tadi dipanggil-panggil namanya. Ini ceritanya 3 kali ibunya memanggil, datang lagi ke musola pas Juraijnya lagi sholat. Hari ketiga Juraijnya lagi sholat juga. Sedangkan ibunya geram, tak mendapati sautan anaknya yang dari tadi dipanggil-panggil namanya. Karena sudah sakit hati, ibunya Juraij pun berkata, "Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sampai engkau memperlihatkan ia wanita-wanita pezina." Doa sang ibu pun segera dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian, Juraij yang masih di dalam tempat peribadatannya didatangi oleh seorang wanita cantik yang merayunya untuk bercumbu dengannya. Juraij menolaknya dengan keras karena ia memang dikenal dengan seorang yang alim dan ahli ibadah. Kecewa dengan penolakan Juraij, wanita itu pun mendatangi laki-laki penggembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Setelah itu wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lanjutkan lagi. Kecewa dengan penolakan Juraij, wanita itu pun mendatangi laki-laki penggembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Setelah itu wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia mengaku kepada kaum Bani Israel bahwa anaknya tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Sontak kaum Bani Israel pun kalap karena laki-laki yang selama ini mereka anggap sebagai seorang yang alim dan soleh hanyalah sekedar topeng belaka, tetapi kelakuannya bejat. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu tempat peribadatan Juraij untuk mereka hancurkan. Mereka tak henti-hentinya mencela dan menghakimi Juraij. Juraij yang merasa tidak bersalah mencoba untuk mendinginkan suasana. Segera Juraij mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Meskipun tempat peribadatannya sekarang telah hancur lebur. Kemudian Juraij mendatangi bayi kecil yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, "Siapa bapakmu?" Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang soleh, anak laki-laki yang masih bayi itu pun menjawab, "Sang penggembala." Mendengar jawaban bayi tersebut, penduduk kaum Bani Israel itu pun malu karena telah menuduh yang tidak-tidak, bahkan mereka telah menghancurkan tempat ibadah Juraij. "Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas, wahai Juraij," kata mereka menyesal. "Tidak perlu, cukup kalian bangunkan dari tanah saja," jawab Juraij dengan bijaksana. Karena ia sadar apa yang menimpa dirinya memang murni dari kesalahannya yang mengabaikan panggilan ibunya ketika melaksanakan sholat sunnah. Padahal meneruskan melaksanakan sholat yang tidak wajib adalah sunnah, sedangkan menjawab dan berbakti kepada ibu adalah wajib. Nah, jadi kalau anak-anakku sekalian, kalau sedang sholat
selesai sholat wajib berdoa, terus ada sholat sunnah. Nah, waktu pak sholat sunnah tuh ibunya atau bapaknya memanggil, bisa dipakai aba-aba dulu ya, pakai apa? Pakai kode ngadehem gitu. Tapi orang tuanya kalau sama-sama mengerti, kalau manggil-manggil terus bisa dibatalkan saja karena ini sholat sunnah yang menjawab panggilan orang tua wajib. Jadi bisa dibatalkan dulu, nanti diteruskan lagi sholatnya. Jadi bisa dengan mendehem atau bisa dengan mengeraskan surat yang sedang dibacanya. Kalau orang tuanya mengerti, kalau orang tuanya maklum, mungkin dipanggil-panggil sedang sholat, ya udah kalau lagi sholat nanti juga selesai gitu. Tapi kalau orang tuanya yang kurang mengerti, mending batalkan saja, nanti diteruskan lagi. Sebab itu. Tapi kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib mah tidak boleh, harus diteruskan lagi. Itu masalah sunnah. Jadi ini kejadian Juraid itu saking harusnya wajibnya berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Jadi boleh dibatalkan kalau lagi sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Cerita ketiga yaitu seorang bayi dari kaum Israel juga. Bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya juga terjadi lagi di antara kaum Bani Israel. Suatu hari ada seorang ibu menyusui anak laki-lakinya. Tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki gagah, tampan, berpenampilan bagus, lewat dengan menunggangi kudanya. Berkasep gagah naik kuda dehnya. Jadi resepun si ibu nanti ngalin. Sang ibu yang takjub dengan laki-laki tersebut pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini sepertinya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang anak yang masih disusui ibunya melepaskan susuannya. Kasih tak budak orok keur nyusu terus dilesotkeun ya gitu. Apal urang baheula kita keur nyusuan. Nyusok sprot pesot gitu nyusun teh. Melepaskan susuannya dan menoleh ke arah penunggang kuda yang tampan dan gagah itu. Seraya mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sepertinya." Setelah mengatakan itu, sang bayi kembali menyusui ibunya. Da oroknya melinggis. Eta mah karena izin Allah juga berbicara. Kembali lagi menyusu si bayi itu kepada ibunya. Tak berselang lama ada seorang hamba sahaya, budak perempuan lewat di depan ibu yang masih menyusui anaknya. Melihat budak yang lusuh dan berpenampilan kurang menarik itu, sang ibu pun melontarkan doanya kembali. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak laki-lakiku seperti budak perempuan ini." Mendengar doa ibunya, bayi laki-laki itu pun langsung melepaskan susuannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar doa anaknya selalu bertolak belakang dengannya, sang ibu kaget dan menanyakan alasannya. "Kenapa kau doa demikian, wahai anakku?" Terus anaknya menjelaskan, ya, laki-laki penunggang kuda yang tampan dan gagah tadi adalah sosok figur yang sombong. Sedangkan budak perempuan ini telah difitnah oleh kaum Bani Israel bahwa ia telah mencuri dan berzina. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan keji tersebut. Kisah bayi ajaib yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, tetapi lihatlah akhlaknya dan budi pekertinya, karena itulah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, kata bayi itu. Demikianlah kisah ketiga bayi ajaib yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasanya mereka dapat berbicara saat dalam gendongan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi cerita tiga bayi
yang kejadian di zaman dulu, dan atas kuasanya Allah bayi tadi, yang 3 bayi tadi bisa berbicara. Mungkin cukup sekian, dan untuk penjelasan lebih lanjut, lebih jelasnya bisa diteruskan oleh Ibu Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak juga rupanya. Dari Quran itu Bukan, dari hadis. Biar merefresh, menyegarkan ingatan aja, hal-hal yang sederhana. Tapi saya lebih kepada Al-Qurannya, jadi ingatnya Selasa. Oh, terus yang menambah di ceritanya Nabi Isa, bukan hanya Nabi Isa-nya tadi, karena ayatnya dibaca, maka ada poin sangat penting bisa kita ambil pelajaran. Maryam ketika hamil itu berpuasa. Nah, ini penting, terutama bagi yang perempuan-perempuan atau laki-laki juga yang nanti kelak punya istri. Kalau orang soleh itu kalau hamil ngidamnya ibadah, bukan ngebaso, bukan ngerujak, ya. Itu tidak ada ceritanya, tapi tidak apa-apa. Misalnya hamil ingin ngabaso, misalnya hamil ingin makan apa gitu. Tapi kalau orang yang soleh itu hamilnya di Quran itu semuanya ibadah. Yang pertama hamil siapa di dunia? Ibu Hawa. Lihat di Quran, di surat Al-A'raf ya. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifah famarrat bihi falamma asqalat da'awallah rabbahuma la in ataitahuma la nakunanna minasyakirin. Yang pertama hamil di dunia adalah Bunda Hawa, maka hamilnya adalah keibadah. Di Al-A'raf disebut Allah Subhanahu wa taala. Kembali kemudian yang hamil yang berikutnya yang saleh juga adalah Maryam. Kata Maryam di Al-Qur'an oleh Allah diabadikan, inni nadartu lirrahmani shauma. Saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Jadi ini hamilnya orang-orang saleh. Jadi wajib puasanya. Jadi betul-betul menyiapkan untuk berpuasa. Dan ketika hamil Maryam berpuasa. Jadi intinya ibadah. Nanti silakan ibadah yang lain bukan. Tadi Ibunda Hawa dengan Nabi Adam itu berdoa, dakwah istilahnya. Berdoa, dua-duanya berdoa. Yang kedua Maryam berpuasa. Jadi doa, puasa, ibadah. Jadi intinya ngidamnya orang-orang soleh itu dulu adalah ibadah. Silakan. Bisa ngaji Quran, bisa apa. Tapi tetap karena ibadah niatnya harus benar. Sebab kemarin dan banyak diulang-ulang di orang yang 4 bulanan itu, Pak Ustaz, gimana kalau baca surat Yusuf? Apa maunya? Dia bilang, ambil ganteng ada salon, saya bilang. Jadi kan nanti walaupun baca ayat Quran, macam beribadah, itu luruskan niatnya. Artinya niat-niat yang baik. Seperti mudah-mudahan akhlaknya seperti yang dituju, misalnya surat Yusuf, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Minta akhlaknya ya, dikhawatirkan nanti kalau minta gantengnya seperti Nabi Yusuf ternyata anaknya hitam, gimana gitu ya. Misalnya kalau begini, ini misalkan ketika kehamilannya terdeteksi ada masalah, jadi untuknya biar regret, jadi dia memperbanyak Al-Quran dengan tujuannya ingin diselamatkan, ingin dimudahkan. Itu niatnya kalau begitu gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya jangan minta yang fisik-fisik, yang fisik-fisik. Minta yang
biasanya dalam doa, semakin dewasa orang berdoa, biasanya yang diminta itu semakin abstrak biasanya. Dan maksudnya yang baik-baik, yang abstrak, ya boleh minta ganteng, halus boleh, tapi kurang utama yang begitu tuh. Jadi minta utama adalah minta akhlaknya, misalnya imannya seperti iman tokoh-tokoh yang disebutkan misalnya di Al-Quran gitu ya. Misalnya baca surat Luqman, maunya apa? Mudah-mudahan seperti intinya surat Luqman, tauhid, misalnya la tusyrik billah, kemudian juga salat dan akhlak gitu. Jadi harus tahu ininya, harus tahu isinya yang dibaca itu biar jadi tujuan yang kita lakukan, biar jadi niat maksudnya. Misalnya baca surat Maryam ketika hamil ya mudah-mudahan nanti sesabar Maryam gitu ya. Yang paling ini juga mudah-mudahan selamat seperti waktu Maryam melahirkan, boleh silakan. Maryam melahirkan itu tanpa paraji, tanpa bidan. Tadi diceritakan di Quran tuh hanya bersandar ke pohon kurma ya. Kurma. Nanti ini diambil pelajaran oleh orang-orang dulu. Orang dulu juga tanpa bidan, hanya paraji, tapi biasanya bersandar ke suaminya. Ini sekarang tidak ada ya. Di bahasa Madura itu istilahnya apa kalau bahasa Sunda ya? Asoljang istilahnya. Asoljang itu perempuan yang melahirkan nyarandek teh. Nyarandek ke suami, nah di pangkuan suaminya dulu itu. Sekarang tidak ada sekarang. Padahal ternyata ngambil dari Maryam waktu bersandar ke pohon kurma. Ada Qurannya itu. Ini yang hilang di kita. Tapi sekarang juga karena banyak alasan, karena mungkin suaminya kerja jauh gitu ya. Jadi tak ada penyaran yang berjalan di kesahan. Suami abdi di Jakarta begitu ya gitu. Tapi ada di Quran begitu. Jadi dari cerita, tambahan cerita dari Nabi Isa yang bisa bicara waktu kecil, dan Ibu Maryam itu waktu hamil larinya ke ibadah. Ini bukan hanya di Quran dan juga di orang-orang soleh yang lain, istri-istrinya kiai itu banyak yang begitu, jarang diceritakan. Saya punya guru juga, dulu ibunya waktu hamilnya rajin beribadah. Ibadahnya ngikuti Maryam. Nah, anaknya apa dampaknya? Anaknya jenius, pintar. Gitu. Jadi banyaklah dari Allah nanti hikmah-hikmah yang diberikan. Kemudian yang Juraij, tambahannya adalah Juraij akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juraij kan tadi rajin sholat ya. Ini paling penting nih yang mau disampaikan. Juraij rajin sholat. Ya walaupun yang ibunya juga tadi sangat penting, tapi ada yang sangat penting dari Juraij ini akhirnya. Juraij itu rajin sholat kan tadi, rajin sholat. Sampai tempat sholatnya juga dirobohkan oleh orang-orang Bani Israel. Juraij tetap sholat di reruntuhan ya, di tempat sholatnya yang sudah dibongkar itu. Nah, kita jangan cerita Juraij saja, cerita itu tarik ke kita ya. Jadi Juraij itu walaupun tempat ibadah sudah hancur, dia sholat di sana. Maksudnya bagaimana? Bandingkan dengan kita walaupun tempatnya sudah direhab, untuk sholat dirinya orang nanti. Ya, kita kan banyak tuh tajuk-tajuk bagus, masjid bagus, tapi jarang yang sholat di sana. Sedikitlah yang sholat. Juraij walaupun tempat ibadahnya hancur, dia tetap sholat di situ. Itu bedanya kita dengan mereka itu, dengan ahli-ahli ibadah itu. Jadi kalau kita kan tempat ibadah bagus nih semuanya nih, tempat ibadah bagus gitu ya. Tapi sedikit yang menggunakan sebagai tempat sholat. Juraij walaupun tempat ibadahnya hancur, dia tetap sholat di situ, tetap rajin sholat. Dan dari rajinnya sholat ini, Juraij oleh Allah diselamatkan ya.
Ini yang paling penting, diselamatkan dari fitnah mengganggu perempuan pezina itu. Dan digoda oleh perempuan pezina itu tidak mau. Ini yang dari Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat itu nanti oleh Allah dengan sholatnya yang rajin itu akan dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ingin sembuh dari kemaksiatan, rajin sholat aja. Rajin sholat. Di zaman Nabi itu ada laki perempuan bobogohan, jadi berpacaran ya bahasa sekarang. Dilaporkan ke Nabi, Nabi itu laki-laki itu rajin sholat, kenapa masih berpacaran? Biarkan, kata Nabi, nanti sholatnya juga akan melarang dia. Ternyata si laki-laki itu terus melakukan sholat. Akhirnya perempuannya menjauh karena si laki-laki itu rajin sholat. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakit maksiat, rajin sholat. Dan testingnya itu ada testingnya, percobaannya 40 hari sholat jamaah dan tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Ini yang paling pentingnya itu. Jadi orang yang mau sembuh dari penyakit maksiat itu sholat jamaah 40 hari. Percobaannya itu. Yang 40 hari itu tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Berturut-turut. Jadi kalau tadi ikut sholat jamaah maghrib takbiratul ihram dengan imam gitu ya, misalnya. Kemudian besok misalnya subuhnya terlambat, masbuk, diulang lagi itu hitungannya. Yang sekarang ada dihitung, mulai lagi nol. Untuk menghitung 40 hari itu 40 hari. Jadi ada percobaannya itu, sampai ada ulama ini sampai percobaan untuk orang yang miskin, melarat, sampai ada yang berani ulama itu. Coba sholat jamaah 1,5 tahun. Gitu ya. Kalau habis 1,5 tahun masih miskin, salahkan saya katanya. Memberikan jaminan. Jadi sampai ada ulama yang mengatakan kalau 1,5 tahun rajin sholat masih miskin, salahkan saya. Ternyata di Quran ada ayatnya. Di surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu sholat. Jadi maksudnya kalau merintahkan sholat keluarga, yang merintahkan juga sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah melaksanakan sholat itu. Nah, kata bersabar tadi itu melaksanakan sampai 1,5 tahun itu, sabarnya begitu itu. Sabar melaksanakan ibadah. Nanti akan ketemu juga hikmah ibadah. Nah, ayat berikutnya, la nas'aluka rizqa, kata Allah, saya tidak bertanya kepada kamu yang rajin ibadah, yang sabar itu, tidak adanya rezeki. Saya akan beri rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki Allah nanti itu yang paling terjamin, sebatas cukup, bukan seperti yang diinginkan ya, tapi seperti yang mencukupi dirinya ya. Orang yang rajin sholat tadi ternyata ada di Quran tuh. Terus di Quran juga tentang sholat, ini hebat sekali sholat tuh. Wa aqimis sholata li dzikri, ya. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama sholat diantara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat Allah, maka Allah juga akan ingat kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Sampai ada namanya ulama Al-Banani mengatakan, saya tahu kalau Allah ingat saya. Kapan kamu tahu ingat Allah? Allah ingat kamu kapan kamu tahu? Ya kalau saya ingat Allah. Maka dikutip tadi ayat fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi orang yang salat tujuannya diantaranya dalam mengingat Allah,
Kalau mengingat Allah nanti rumusnya Allah akan ingat kita. Maksudnya kan ingat kita nih, kalau kita celaka diingat Allah, kalau kita miskin diingat oleh Allah, kalau kita ini rugi diingat Allah, kita bingung diingat oleh Allah. Gitu nanti. Artinya orang bingung nanti dikembirakan. Maksudnya nanti orang yang lapar dikenyangkan, nanti orang yang susah oleh Allah digembirakan. Maksudnya ingat begitu, banyak diingat di absen, tapi maksudnya nanti diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Juraid yang paling penting bagi kita selain tadi baktinya ke orang tuanya, maka juga sholat itu sangat jelas itu. Juraid yang rajin sholat akhirnya selamat dari tuduhan, kemudian tempat ibadahnya yang dihancurkan dibangun kembali oleh orang Bani Israel itu. Malahan tadi ditawarkan untuk dibangun dari emas, tidak mau dia. Oh, ini hebatnya lagi itu. Juraid itu tidak mau tempat ibadahnya dibangun dari emas, tapi tetap bisa mengekang hawa nafsu. Oh, kalau kita mau dibangun dari emas, oh iya pasti gitu kitanya, kan nafsu kitanya. Tapi Juraid tetap ada dalam sifat qanaah istilahnya. Qanaah itu tetap menerima dengan gembira seperti adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita banyak mengambil hikmah dari cerita-cerita. Perkawis sholat 40 hari berjamaah biasa ngagugurkeun kanggo berbuat maksiat katanya berbuat maksiat. Sementawis anu dibingungkeun teh ketika zaman tadi nyambungna ketika zaman Nabi Isa. Nabi Isa, apakah pada zaman Nabi Isa kan belum ada sholat gitu, jantan ketimpangan dirinya kumaha gitu. Tadi dioskan wa amarni bis zakati wa bis salati wa zakati ma dumtu hayya saja. Oh, zaman Nabi Isa ada salat. Jantan di zaman Nabi Isa oge tos aya anjuran salat gitunya. Ya, zaman Nabi Musa yang jauh sebelumnya ada malahan salat lebih banyak. Zaman Nabi Musa kita sering mendengar ceritanya di Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj pasti dijelaskan salat, terutama yang zaman Nabi Isa berapa itu? Zaman Nabi Isa berapa salat? 50 zaman Nabi Isa itu. Jadi salat itu sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad. Dengarkan ayatnya yang turun kepada Nabi Adam alaihissalam ya. Kita lihat ya. Kita dengar. Nah, ini yang pertama, orang yang pertama itu Nabi Adam ya. Kita lihat. Ya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ya. Fakula minha rawatan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Fazalahuma asy-syaitan anhuma fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu minha jami'an fa innahu terus kita kenal zaman Nabi Adam itu iblis ya. Iblis oleh Allah disuruh apa itu? Sujudnya. Jadi iblis itu oleh Allah disuruh sujud pada zaman siapa itu? Nabi Adam. Jadi sholat itu yang inti-inti sudah bibit-bibitnya itu udah zaman Nabi Adam ada. Maka nanti di Al-Quran kadang suruhan perintah sholat itu hanya pakai kata sujud dan ruku. Jadi kalau Allah bilang sujud dan ruku itu berarti sholat artinya. Bisa dibuktikan di akhir surat Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Kita dengar tadi ruk'an, apa dia ruk'an? Ruku, sujjadan, sujud. Pengikut Muhammad itu adalah walladzina ma'hu istilahnya simahum fi wujuhihim min asris sujud. Jadi pengikut Muhammad itu rajin ruku, rajin sujud. Artinya salat itu. Salat. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada salat. Nah, peresmian salat 5 waktu itu, salat 5 waktu peresmiannya pada malam Isra Mi'raj gitu. Sebelumnya ada. Itu tadi di surat Maryam
surah Maryam, Nabi Isa itu oleh Allah diperintah untuk wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati. Kemudian juga selain salat, selain zakat, juga Nabi Isa diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Yang 40 hari itu bukan menghapuskan dosa maksudnya. Tidak usah 40 hari juga menghapuskan dosa, salat yang benar itu. Yang 40 hari itu oleh para ulama dijadikan latihan untuk menilai salat ada pengaruhnya kepada pelakunya gitu. Jadi kalau sudah melakukan salat 40 hari tidak terlambat di takbiratul ihram salat jamaah dengan imam, itu pasti ada pengaruhnya kepada kepribadiannya, kepada akhlaknya gitu. Salah satunya adalah di Quran yang paling utama adalah tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Nanti akan salat itu yang rajin dilaksanakan akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingat, nanti mungkin ada yang bertanya, ada yang rajin salat tapi juga maksiatnya kuat. Lihat Qurannya. Itu salat yang bagaimana yang mencegah? Di Quran ayat 45 surah Al-Ankabut, wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Yang dimaksud mendirikan salat itu gimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ternyata iqamatus shalah itu yang di Quran di awalnya juga yuqimunas shalah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ya. Itu sama dengan perintah di ayat 45 surah Al-Ankabut wa aqimis shalah ya. Jadi iqamatus shalah. Ternyata ini kuncinya ini. Salat yang begini ini yang nanti mencegah perbuatan yang mungkar, yang iqamatus shalah. Apa maksudnya? Iqamatus shalah katanya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, melaksanakan salat dengan sempurna. Dengan sempurna. Sempurnanya bagaimana salat? Sempurnanya salat itu memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya kalau disebut salat berarti perangkat-perangkat yang menyangkut salat juga disempurnakan. Wudunya sempurna, waktu salatnya sempurna, yang dipakai juga untuk salat sempurna. Awas, ada orang rajin salat tapi pakai pakaian yang misalnya bukan itu akhlak nanti ya. Nah, pakaian yang dipakai itu dapat apa itu namanya? Kredit ya. Dapat kredit. Halal tadi yang kredit, tapi waktu kredit bayaran 4 kali, waktu bayar kedua kali bilang abdi tos bayar 3 kali. Jadi waktu kredit boleh asalnya. Tapi waktu ini maksudnya pakaian dipakai kredit di 4 kalikan. Waktu bayar kedua kali, ini orang bilang saya sudah bayar 3 kali, benar nggak? Apa salahnya di situ? Ada kebohongan di situ. Bohong. Itu pakai salat. Nah mungkin salatnya bisa mencegah dari kemungkaran. Malah mungkin tidak sah salatnya. Sebab ada hal haram yang masuk. Ada penipuan. 3 kali udah dicatat 3 kali padahal bayarannya baru 2 kali. Awas hati-hati. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan salat dengan yang sempurna semua syarat-syaratnya diperhatikan, wudunya, termasuk pakaiannya. Pakaiannya bukannya najisnya, termasuk juga ketika dapat pakaian ini gimana. Maka saya punya kiai di kampungnya. Kiai itu sering pakai pakaian yang diberi oleh petani, padahal dia juga punya pakaian yang diberi pejabat yang bagus. Ditanya kiai itu, Pak Kiai kunaon upami salat, upami ibadah, eta bae nu dipakena pakaian teh, kunaon teh dipasihan pejabat nu bagus. Yang dipakai petani itu jelas halalnya. Ini yang jawabannya tuh. Awas tidak menyebut yang pejabat ini tidak menyebut haramnya. Ini yang menyebut yang petani. Ya. Yang saya pakai ini adalah pemberian petani yang jelas halalnya. Sudah terjamin. Iya. Awas jangan otak kemudian kenapa yang di pejabat meureun haram ente betul gitu itu mah. Ente ngan nyebutkan itu yang dipakai saya ini adalah pemberian petani jelas halalnya. Itu intinya. Tidak nyinggung yang lain gitu ya. Udah jelas halalnya.
Ya akhirnya kayak ini kan akhlaknya baik gitu ya, ininya baik gitu. Tidak pengaruh para ibadah. Nah, ini terutama waktu sekarang ini urusan halal haram ini, ya Allah. Belum adab lagi tadi itu. Adab ya. Jadi pakai untuk sholat juga yang sopan gitu ya. Sopan bersihnya, sopan ininya gitu ya. Jangan sembarangan aja. Pakai sholat jangan pakai kaos saja gitu ya. Walaupun boleh, tapi kurang sopan. Jadi tiap-tiap tempat ada cara kita berpakaian. Kalau main bola pakai sarung bagus enggak? Misalnya lagi itu juga. Kalau pakai olahraga pakai training. Tapi kalau sholat jangan pakai kaos. Jadi istilahnya tiap-tiap tempat itu ada penyesuaian dalam pakaian gitu. Istilah kulli maqamin maqalun, kulli maqamin maqamun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan maka ini terakhir penutup, maka para nabi juga cita-citanya itu jangankan kita, nabi juga itu ingin menjadi orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat namanya mukim namanya ya. Itu doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan turunanku ya. Dan dari turunanku, wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim adanya sebelum Nabi Isa, sudahnya. Nabi Isa duluan atau Nabi Ibrahim duluan? Berarti kalau Nabi Ibrahim mendirikan sholat, berarti sholat ada zaman Nabi Ibrahim itu doanya. Jadi ini juga ayat selain doa itu menyatakan bahwa Nabi Ibrahim juga sholat, gitu ya. Itu doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Itu suka ada sholat disandingkan dengan sabar, itu berdampaknya di mana maksudnya? Nanti memang sabar terutama dalam beribadah. Oh, maksudnya sabar ibadahnya gitu. Jadi ibadah butuh kesabaran. Disandingkan. Ya, butuh kesabaran ibadah. Semua ibadah butuh kesabaran. Semua ibadah sholat butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Hadis Al-Quran tadi, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Malahan sabar di Quran juga ada, bukan hanya sabar tapi sabir ya. Coba penutup surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi ada wasabiru ya. Isbiru wasabiru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru gitu. Warabitu. Kalau isbiru itu menghadapi suatu yang pasif, yang diam ya. Isbiru gitu ya. Ya ibadah itu kan pasif bagi kita yang harus aktif. Tapi kalau sabiru menghadapi yang aktif biasanya. Kalau yang isbiru itu menghadapi yang pasif. Yang pasif ibadah pasif, kitanya aktif ya. Tapi kalau sabiru itu menghadapi orang yang tidak suka, itu harus sabiru itu. Harus sabiru. Jadi maksudnya sabar kuadrat gitu ya. Sabar kuadrat. Ekstra sabar maksudnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita dalam beribadah, dan terutama salat oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing kepada muqimis shalah, mendirikan salat dengan sempurna ya. Usahakan pokoknya sempurna apa seadanya yang kita bisa ya, tapi upayakan misalnya wudunya sempurna, pakaiannya sempurna, menghadap kiblatnya sempurna, waktunya sempurna, pelaksanaan salatnya, beribadah sempurna dengan berjamaah, macam-macam. Pokok sempurnakan salat. Termasuk habis salat nanti sempurnakan. Habis salat ada penyempurnanya, termasuk doanya. Jadi habis salat jangan langsung Assalamualaikum. Udah ada sunnah, ada doa, sempurnakan. Mudah-mudahan dengan iqamatus shalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari hal-hal maksiat,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihara kita dari siksa neraka terutama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ala ma huwa khair. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.